Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 peserta Latsar CPNS tahun 2021 angkatan 1 akan membahas mengenai mind mapping implementasi Wall of Government atau WOG di era transformasi digital pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Abdurrahman Esos, Muhammad Rais Al-Azhar SAK, Halimah SH, Muhammad Hilman Gunawan SE, dan Amelia Esos. Pada pembahasan pertama mengenai pengertian Wall of Government, yaitu sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dan keseluruhan sektor dalam ruang lingkup yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan kebijakan publik. Latar belakang. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan Wall of Government menjadi penting dan tumbuh sebagai pendekatan yang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Yang pertama adalah adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Yang kedua, keberagaman. Khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang, nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Pemerintah sebagai institusi formal berkewajiban untuk mendorong tumbuhnya nilai-nilai perekat kebangsaan yang akan menjamin bersatunya elemen-elemen kebangsaan ini dalam satu frame NKRI. Dalam hal ini, Wall of Government menjadi penting karena diperlukan sebuah upaya untuk memahami pentingnya kebersamaan dari seluruh sektor guna mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, perkembangan teknologi informasi. Situasi dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks juga mendorong pentingnya Wall of Government dalam menyatukan institusi pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan dan layanan publik. Yang keempat, ego sektoral. Terkait faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Satu sektor bisa menjadi sangat superior terhadap sektor lain, atau masing-masing sektor tumbuh namun tidak berjalan beriringan, melainkan justru kontraproduktif atau saling membunuh. Masing-masing sektor menganggap bahwa sektornya lebih penting dari yang lainnya. Cara melaksanakan Wall of Government. Yang pertama ada integrasi, adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau penyatuan berbagai kelompok ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan suatu identitas. Yang kedua menghilangkan sekat sektoral. Yang ketiga kerjasama antar instansi. Yang keempat kolaborasi. Yang kelima koordinasi, perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur. Dan yang terakhir yaitu sinergitas, adalah kerjasama unsur atau bagian atau fungsi atau instansi atau lembaga yang menghasilkan suatu tujuan lebih baik dan lebih besar daripada dikerjakan sendiri. Praktek WOG dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik. Jenis pelayanan publik yang dikenal yang dapat didekati oleh pendekatan WOG adalah yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif, yaitu pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Dokumen yang dihasilkan bisa meliputi KTP, status kewarganegaraan, status usaha, surat kepemilikan, atau penguasaan atas barang, termasuk dokumen-dokumen resmi seperti SIUP, izin trayek, izin usaha, akta, KTP, sertifikat tanah, dan lain sebagainya. Praktek WOG dalam jenis pelayanan administrasi dapat dilihat dalam praktek-praktek penyatuan penyelenggaraan izin dalam satu pintu seperti PTSP atau kantor Samsat. Yang kedua, pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lainnya. Selanjutnya, pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti misalnya jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan seterusnya.
Terakhir adalah pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan, maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Selanjutnya adalah perubahan mindset. Seperti yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, Grand Design Reformasi 2010-2025 menargetkan tercapainya 3 sasaran hasil utama, yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Nah, kunci dalam pelayanan adalah perubahan mindset perilaku pejabat publik, yaitu mengubah dari penguasa menjadi pelayan, mengubah dari wewenang menjadi peranan, dan menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Untuk manfaat dari hal government diantaranya adalah peningkatan koherensi kebijakan, peningkatan efisiensi, peningkatan sharing informasi, peningkatan daya saing, peningkatan lingkungan kerja yang baik, dan peningkatan akuntabilitas. Untuk tantangan dari hal government, yang pertama adalah kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan hal government. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi, serta meramu sumber daya manusia yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian untuk tantangan yang kedua adalah nilai dan budaya organisasi. Nilai dan budaya organisasi ini menjadi kendala pada saat terjadinya upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Kemudian untuk tantangan yang ketiga adalah perbedaan kapasitas SDM dan institusi. Penerapan Rule of Government di era transformasi digital. Adapun penerapan Rule of Government di Hulu Sungai Selatan adalah 1. Aplikasi Senada. Aplikasi Senada ialah aplikasi elektronik surat. Manfaat dari elektronik surat ini adalah untuk memangkas waktu agar surat dari pimpinan lebih cepat sampai ke bawahan. Dan dengan aplikasi ini akan memudahkan kepada pimpinan untuk mendisposisi surat masuk kepada bawahan meskipun tidak berada di kantor. Dan dengan elektronik surat ini, semua surat masuk dan keluar akan tersimpan secara digital pada sistem meskipun bukti fisiknya hilang. 2. Aplikasi info resmi dan pengaduan terkait COVID-19, yaitu aplikasi resmi dari pemerintah Hulu Sungai Selatan untuk pemantauan penyebaran COVID-19. Baik data penularan, jumlah orang yang terkontaminasi, baik yang sudah sembuh ataupun sudah meninggal. Jika ada atau keluarga mengalami gejala sesuai dengan COVID-19 atau ingin mengetahui informasi lebih lanjut tentang COVID-19, bisa menghubungi 1. Dinas Kesehatan dengan nomor WA 0822 5588 9992 atau BPBD itu 0811 514 686. Melanjutkan penjelasan implementasi WOG di Pemkab HSS, yang ketiga adalah e-kinerja, yaitu sistem elektronik penilaian kinerja pegawai pada lingkungan Pemkab HSS yang digunakan untuk mengelola, menilai, dan mengevaluasi kinerja ASN dalam kurun waktu tertentu. Dengan ini diharapkan ASN Pemkab HSS bisa memberikan kinerja terbaik dengan pelayanan publik yang profesional. Keempat, implementasi WOG jenis pelayanan regulatif adalah Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ini merupakan upaya Pemkab HSS memberikan layanan publik yang prima agar setiap laporan pengaduan dapat ditanggapi secara terorganisir dalam sinergitas semua SKPD. Yang terakhir, HSS Jack. Ini adalah layanan yang digagas oleh Dinas Perdagangan untuk pelayanan publik di masa pandemi, yang merupakan sebuah aplikasi penjualan berbasis e-commerce, sinergitas antara organisasi swasta yang difasilitasi oleh Pemkab HSS. Demikian mind mapping tentang Rule of Government dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.